Oke, kali ini kita akan membuktikan teorema 11.8 yang dimana dia berbunyi dua garis singgung pada lingkaran dari titik di luar lingkaran, dua garis singgung pada lingkaran ya, dan titik di luar lingkaran kan ya adalah kongruen. Berarti ini kongruen dengan ini, berarti GR kongruen dengan GS, dan membentuk sudut-sudut kongruen dengan garis yang menghubungkan titik di luar dan dengan titik pusat lingkaran. Jadi sudut RQP sama dengan kongruen dengan sudut SQP. Nah, ini yang akan kita buktikan. Jadi kita ketahui ada lingkaran berpusat P. Nah, di situ Q di luar lingkaran kan. QR dan GS adalah ruas garis singgung lingkaran. Nah, buktikan bahwa QR ini kongruen dengan GS. Nah, dan juga sudut RQP kongruen dengan sudut SQP. Nah, bagaimana caranya? Pertama, buat PR, ruas garis PR dan ruas garis PS, ya kan? Ini berdasarkan teorema itu, tadi teorema dua titik, bukan teorema, maaf, berdasarkan postulat yang berbunyi postulat dua titik maka bisa dibuat tepat satu garis, ya kan ya. Nah, jadi gini kan. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa apa yang teman-teman bisa lihat di sini, PS dan PR ini apa? Ruas garis PS dan PR. Iya benar. Jadi karena PR dan PS itu adalah jari-jari, akibatnya apa? Berarti ruas garis PR kongruen dengan ruas garis PS gitu. Nah, setelah itu pandang, teman-teman pandang di sini ada apa? Ada dua segitiga kan. Nah, untuk mendapatkan panjang ini dan ini, maka kita harus apa? Harus membuktikan bahwa segitiga ini, segitiga PRI itu kongruen dengan segitiga PSG. Nah, itu tujuan kita untuk yang ini. Nah, di sini untuk mencari kongruenan kita pasti cari sisi yang kongruen dan sudut yang kongruen kan. Nah, di sini teman-teman kita udah punya satu nih modal. Ini kongruen dengan ini. Punya PS kongruen dengan PR kan ya. Nah, setelah itu apa yang bisa teman-teman lihat di sini? Ya benar, berarti di sini kan milik dua segitiga, satu sisi yang berhimpit atau bersekutu kan ya. Nah, jadi akibatnya apa? Berarti PQ kongruen dengan PQ. Ruas garis PQ ini berdasarkan reflektif. Nah, selanjutnya apa yang kita bisa lihat di sini? Kita sudah punya sebuah sisi kongruen. Bisa kita cari sisi lagi atau kita nyari salah satu sudutnya. Nah, kalau kita cari sudut lagi, sisi lagi ini nggak mungkin karena kita tidak tahu. Bisa aja dia agak miring, kan ya? Nah, maka apa yang bisa kita lihat di sini? Yang bisa kita lihat di sini adalah karena ini adalah ruas garis singgung, ya. Ini maksudnya ini adalah ruas garis RT dan IR dan GS itu adalah ruas garis singgung, maka berdasarkan teorema 11.1 itu berarti ruas garis PR tegak lurus dengan QR dan ruas garis PS itu tegak lurus dengan IS, ruas garis IS. Bagaimana penjelasannya? Maksudnya gini, kalau ada lingkaran misalkan di pusatnya P dan ada garis ini ya, garis singgung yaitu L. Nah, garisnya kan berupa satu titik. Nah, maka garis yang dihubungkan dari titik pusat lingkaran ke titik yang menyinggung garis tersebut akan tegak lurus dengan garis yang menyinggungnya. Maksudnya PF itu pasti tegak lurus dengan L berdasarkan teorema 11.1. Nah, karena itu tegak lurus berarti akibatnya apa? Akibatnya sudut PRI besar sudut MPR itu sama dengan 90 dan besar sudut PSI itu sama dengan berapa? 90. Nah, setelah itu
karena MPRQ itu 90, maka MPRQ sama dengan sudut PSG kan, ya kan? Ini loh, PRQ kan berarti 90 kan, ya berarti 90 di sini juga 90 gitu, berarti 90, maka besar sudutnya kan sama. Berarti kalau besar sudut sama, berdasarkan definisi, maka sudut PRQ itu kongruen dengan sudut PSG. Akibatnya apa? Kita punya itu berarti sisi ini kan, sisi sudut ini punyanya siapa? Punya karena dia segitiga sisiku, maka kita bisa menggunakan teorema sisi sudut atau HK, hipotenusa kaki kan ya. Berarti segitiga PRQ kongruen dengan segitiga PSG. Karena kekongruen ini akibatnya apa? Berarti QR, ruas garis QR kongruen dengan ruas garis QS ini kan. Nah, setelah itu karena dia kongruen, berarti sisi yang berkesesuaian kongruen dan sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka sudut R P itu kongruen dengan sudut SIP. Berarti sudut ini kongruen dengan sudut ini. Maka teorema 11.8 terbukti.